Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham hari ini ya. Hari ini hari Jumat untuk tanggal 13 Agustus 2021. Un- eh, Jamnya sekarang jam 1:06 ya, waktu Indonesia bagian Barat, sesi satu break. Jadi saya bahas untuk periode hari ini dan Senin ya, untuk 16 Agustus 2021. Jadi analisa saham harian biasanya untuk 2 hari ya. Setelah itu hari berikutnya saya update kembali ya. Em, Selain analisa saham harian, saya juga ada analisa saham mingguan ya, dan juga saham investasi untuk 2022 ya. Kalau beli sekarang, panennya tahun depan 2022 ya. Silahkan cek di playlistnya ya. Jadi kalau di halaman utama channel saham profit ya, youtube.com, kemudian garis miring saham profit, di sana ada playlistnya ya. Jadi kalau yang mau nonton silahkan. Eh, ini bagian kedua ya, dari analisa saham hari ini yang bagian kedua. Sebelumnya sudah saya bahas 8 saham di bagian pertama. Ini lanjutan 8 saham lagi di bagian kedua. Saya mulai langsung dengan analisa saham hari ini untuk ISAT ya, atau Indosat Tbk. Jadi garis-garisnya ISAT ini sudah saya berikan ya, di analisa saham mingguan sudah saya berikan ya, sebelumnya sudah ada ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, harusnya sudah buy ya, 6375 ke atas buy, 6600 ke atas buy. Nah ternyata kok turun lagi Mas Nar ya. Kalau dia misalnya gagal bertahan di atas 6600 ya, ya itu harus pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum pasang, berikutnya pasang aja di level 6375 dan 6175 ya. Jadi garis-garis merah ini saya berikan untuk acuan average up kalau dia berhasil breakout ke atas ya. Dan juga kalau dia gagal ya, misalnya dia gagal turun lagi ke bawah, ya silakan aja pasang trailing stopnya ya, gitu ya. Kalau misalnya Pak Sunar dari 6600 ke 6375 itu terlalu dekat Pak Sunar ya. Kalau terlalu dekat ya pilih aja yang berikutnya lagi ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 6600 dan 6175 ya. Di 6600 harusnya sudah kena ya kalau pasang trailing stop ya. Berikutnya tinggal 6375 atau 6175 ya. Itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Nah, kalau kita perhatikan ini area konsolidasi atau sideways sebelumnya ya. Di area 6175 sampai dengan 6750. Ya, kalau mau tunggu lagi buy on weakness ya, tunggu aja sekitar area 6175 sampai dengan 6200 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 6200, kita tunggu ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 6200, buy. Kalau naik lagi ke atas 6375, tambah lagi. Naik lagi ke atas 6600, tambah lagi ya. Target price terdekatnya memang 750. Nah, di sini yang menariknya kalau dia berhasil breakout ya, tembus ke atas 750, maka target price berikutnya kemungkinan besar tercapai di 7200 ya. Jadi di tengah-tengahnya antara 6750 dan 7200. Kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik ke atas 7025, tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 7200 ya. Dengan target berikutnya sekitar 7500 dan 7650 ya. 7650 adalah Fibonacci extension 127,2% ya. Jadi sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement dari swing low-nya di sini dan swing high-nya. Nah, berhubung dia sudah breakout naik ke atasnya swing high-nya yang di sini ya. Jadi sudah breakout naik ke atas 475, ya kan? Berikutnya kalau dia sampai target ya berarti target berikutnya di Fibonacci extension 107,2% ya. Di area 7650. Itu untuk ISAT ya. Jadi sekarang memang testing area ini ya, kurang lebih 6750 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ya minggu depan ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting ikutin garis-garis merah ini aja ya. Yang sudah punya ya, tinggal pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Oke, berikutnya untuk IDPR ya. IDPR memang jarang saya bahas ya, karena ini volumenya dia sebelumnya ya nggak ada volume ya, tidak liquid ya, tiba-tiba aja dia naik tinggi kemudian volumenya naik tinggi. Tapi di sini hati-hati ya, dia sering hilang volumenya ya. Jadi setelah naik tinggi kemudian volumenya tiba-tiba turun mendadak gini ya. Jadi 2 hari ini dia naik tinggi, nah volumenya naik tinggi juga. Nah Pak Sunar, kalau saham seperti seperti ini kira-kira gimana ya? Memang saya nggak menyarankan ya, fluktuasinya memang tinggi ya untuk DPR ya. Jadi menurut saya sih kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di area ini ya, 252, dan di area ini ya 220 ya maksimum stop lossnya ya kalau sudah punya. Kalau belum punya Pak Sunar, bagaimana sarannya? Sebenarnya sih ya kalau mau berani ambil spekulasi ya, kalau mau buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 25
252 ya. Kalau 252 terlalu dekat Pak Sunar ya, pasang aja di area ini aja lah ya, 246 ya. Memang terlalu dekat ya, karena memang dia fluktuasinya tinggi. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, dia naik tinggi kemudian dia koreksi ya. Jadi jangan sampai kita kena stop loss kemudian dia rebound lagi ya. Jadi istilahnya ya ditipu ya, habis buy ke atas kemudian kena stop loss ya. Stop lossnya di 220 sih lumayan jauh ya, jadi saya kasih di 246 ya. Jadi kalau buy sekarang ya, kalau berani ya, fluktuasinya memang tinggi ya, resikonya tinggi ya, pasang aja stop lossnya di 246 kalau buy sekarang. Kemudian kalau mau tambah lagi nanti kalau dia berhasil breakout lagi ke atas dua, nah di sini ada dua level ya sebenarnya ya, di sekitar area 270 dan 284. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 270 tambah lagi, naik lagi ke atas 284 ya, tambah lagi, target price berikutnya adalah sekitar 304 dan di sini ya 314 itu target price nya ya. Ini bagi yang berani buy high sell higher ya. Kalau nggak berani ya lebih baik sih pilih saham yang lainnya ya. Kalaupun mau buy on weakness mungkin tunggu kalau sekitar area ini ya, sekitar area ini 176 sampai dengan 180 lah ya. Kalau dia misalnya koreksi di bawah 180 ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 180 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 192 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 208 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi buy on weakness-nya di area sekitar 176 sampai dengan 180. Tunggu kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 180 ya. Buy-nya bertahap aja. Itu buy on weakness. Kalau buy sekarang resikonya tinggi ya. Lebih baik sih pilih saham yang lainnya ya. Kalau berani ya nggak apa-apa ya, pasang stop loss-nya di 246. Kalau dia naik lagi ke atas 270 tambah lagi, naik lagi ke atas 284 tambah lagi dan seterusnya ya. Saya nggak tahu kenapa naiknya tinggi sekali. Silahkan cek beritanya ya, apakah ada aksi korporasi seperti right issue atau penerbitan obligasi atau ini ya saham repo atau gimana ya, atau ada aksi pembagian warrant atau dividen dan sebagainya. Saya nggak tahu, baca newsnya ya, beritanya ya. Saya bahasnya dari price action-nya aja. Oke, berikutnya untuk BHIT. Nah, BHIT ini bagaimana Pak Sunar? Sebelumnya memang saya sebutkan ya, ini membentuk seperti mangkok ini ya. Dia kan mengadakan right issue ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar? Ini area buy on weakness saya sudah sebutkan ya, 94 sampai dengan 98. Jadi kalau berhasil naik ke atas 98, boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 106 tambah lagi, naik lagi ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya ya. Yang sudah punya pasang aja ya, trailing stopnya di 98 dan 94 ya. Kalau dia turun bawah 94 ya, kemungkinan dia akan turun di bawahnya 85 ya. Jadi hati-hati aja, pasang stop lossnya di 94 ya, maksimum lah ya. Jadi ini sepertinya rebound Pak Sunar ya, tapi belum pasti ya. Kalau mau buy sekarang silahkan pasang trailing stopnya di 94 lah ya. Kalau 98 terlalu dekat ya. Jadi selama di atas 94 dia masih ada harapan. Tapi kalau mau buy, belinya sedikit aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 106 tambah lagi, naik lagi ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau berhasil breakout naik ke atas 120 tambah lagi, target price berikutnya adalah 144 sampai 153 ya. Itu kurang lebih areanya untuk BHIT ya. Jadi memang membentuk seperti rounding bottom, tapi sebelumnya dia gagal ya, koreksi ya. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Memang fluktuasinya tinggi ya, wajar ya. Ini trailing stopnya atau stop lossnya sudah saya kasih ya. Jadi yang sudah jual, kalau mau buyback silahkan ya, seperti itu ya. Kalau masih mau fokus di BHIT, ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 153. Karena kalau dia berhasil breakout ke atas 153, target price berikutnya sekitar 173, 203, kemudian di atasnya lagi ya. Kalau kita tarik di atasnya lagi ya, itu dia bisa sampai 300 ya. Minimal lah 265 lah ya. 260 sampai 265 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 153 memang targetnya tinggi banget ya. Apakah memungkinkan Pak Sunar? Ya kalau ragu-ragu ya kita lihat dari sebelumnya ya. Ini membentuk seperti rounding bottom ya. Terus dia berhasil breakoutnya dia tinggi ya sampai 153 ya, seperti itu ya. Dan ini dia mulai aktif ya sekitar pertengahan Mei ya. Ya, ya kita nggak akan pernah tahu sih mau diangkat sampai seberapa tinggi ya. Ya kalau mau trading di saham ini ya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya, seperti itu ya. Pasang trailing stop dan stop loss untuk BHIT. Kemudian berikutnya untuk WH. WH sudah saya bahas beberapa hari yang lalu di analisa sama Rian ya. Ini target price extension 161,8% sudah tercapai ya di 246 ya.
target price berikutnya di 261,8% ya, di sekitar area 334 ya. Jadi ya kalau saya ambil target minimumnya ya kurang lebih ya 300 lah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 260 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Trailing stopnya pasang di mana Pak Sunar? Ini kan dia 224 ya low-nya hari ini. Jadi pasang aja di 224 dan 216 ya. Kalau yang sudah punya trailing stopnya di mana? Trailing stopnya di sana maksud saya ya. 224 dan 216. Kalau yang mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan di area yang saya kotak ini ya. Tapi berhubung dia terbang naik tinggi, maka buy on weakness-nya tunggu koreksi di area sekitar 160 sampai 170 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 170, kita belinya tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 170 baru sampai. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 170 ya belum buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 180 tambah lagi, naik ke atas 190 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi intinya tinggal ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Nah, kalau yang mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Perlu saya ingatkan ya, memang kenaikannya sudah tinggi ya, 3 hari berturut-turut dia naik tinggi ya. Biasanya kalau sudah naik tinggi, nggak lama lagi dia koreksi ya. Jadi lebih baik sih tunggu aja buy sekitar area 160 sampai dengan 170. Kalaupun yang berani buy high sell higher ya, nggak apa-apa Mas Sunar, saya buy sekarang aja. Siapa tahu minggu depan bisa jual di 300 atau 330. Ya boleh-boleh saja. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Bukan berarti kalau saya bilang oke, terus kemudian kalau nantinya nyangkut ya memang bukan salah saya ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus. Kalau tiba-tiba berbalik arah ya memang pasarnya seperti itu. Jadi saya nggak bisa mengatur harga pasar ya. Saya ulangi sekali lagi, saya nggak bisa mengatur harga pasar ya. Jadi harga saham di pasar saya nggak bisa ngatur. Kalaupun saya bisa ngatur ya harga saham di pasar ya, saya pasti ya, sudah pasti banget ya jadi orang yang terkaya di dunia ya. Karena harganya saya bisa atur ya, sesuai dengan kemauan saya ya. Mau dibawa kemana saya ngatur ya. Tapi kan kenyataannya saya nggak bisa atur ya. Jadi kalau naik turunnya ya memang resiko pasar ya. Hati-hati aja. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya ya. Jangan memaksakan diri atau tunggu koreksi ya. Atau kalau mau buy high sell higher, buy sekarang ya, pasang aja stop lossnya di 224 dan 216 ya. Memang pendek ya. Hati-hati aja. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 260, boleh tambah lagi ya. Ini saya kasih garis 260 ya. Kalau dia berhasil breakout higher dari hari ini ya, higher high dari hari ini, ya target berikutnya adalah 300 dan 320-an nah kurang lebih ya. Memang di Fibonacci extension 261,8% di 333,93 ya. Jadi kurang lebih lah 320 lah masih bisa tercapai ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana ya untuk WH ini ya. Silakan aja pasang trailing stop sesuai dengan risiko profil masing-masing ya untuk WH. Oke, berikutnya untuk PNBS. Mas Sunar, PNBS sebelumnya ini area buy on weakness kan, kemudian dia turun. Nah, kira-kira bagaimana gitu ya? Yang sudah punya ya pasang aja ini area stop loss-nya 121 sampai dengan 117 ya. Kalau yang sudah punya ya, pasang stop loss-nya di 121 dan 117. Nah, ini juga area buy on weakness sebelumnya ya, yang kedua ya. Jadi sebenarnya boleh nggak Pak Sunar buy kalau sekarang? Nah, kalau menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 133% buy ya. Karena masih satu candle hijau masih belum pasti ya. Kalau dari indikator stokastiknya ini sudah mulai akan ya, bukan sudah golden cross ya. Akan memotong ke atas ya. Jadi bisa aja dia minggu depan dia rebound ya. Kalau dia rebound ya belinya ya mulai kalau dia berhasil naik ke atas 133 buy. Jadi pasang aja automatic order buy ya. Naik ke atas 133 buy, naik ke atas 141 tambah lagi, naik ke atas 146 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah sekitar 163-an ya, kurang lebih areanya. 160 sampai dengan 163. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 163, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. 168, 175 ya, itu areanya kalau mau tambah lagi. Kalau sudah berhasil breakout ke atas 175, kemungkinan besar dia bisa tembus sampai 196 dan 216 ya. Itu untuk PNBS ya. Memang dia masih cenderung koreksi ya. Jadi belinya bertahap aja mulai kalau dia berhasil naik ke atas 133 ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk PNBS. Berikutnya untuk Java. Java bagaimana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan Java ya. Ini saya tarik Fibonacci retracement sebelumnya dari sini sampai sini ya. Dia sebelumnya puncaknya di sini dia di area 1760 ya. Jadi ini sudah di bawahnya ya, masih di bawahnya ya. Nah, hari ini rebound Pak Sunar. Kira-kira bagaimana? Ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya.
Kalau sudah berhasil tembus lagi ke atas 1670 bersama ya. Kan yang terakhir sampai 1670. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 1670 buy ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya ya di area ini ya, 1620 dan 1545. Itu stop lossnya kalau sudah punya. Kalau mau buy sekarang langsung harus gimana? Boleh aja kalau mau buy sekarang, karena memang cenderung sideways di bawah ya. Memang masih lesu ya istilahnya ya. Sideways di bawah. Jadi kalau mau spekulasi buy bertahap, buy sekarang pasang stop lossnya di 1620 dan maksimum di 1545. Kalau dia naik lagi ke atas 1670 ya, atau kalau terlalu dekat langsung ya 1720 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1720, boleh tambah lagi ya. Target bearish berikutnya adalah dia akan berusaha untuk breakout resistennya ini ya, swing high sebelumnya ya, 1830. Naik ke atas 1830 tambah lagi, naik lagi ke atas 1875 tambah lagi ya. Jadi pasang aja automatic order buy ya. Target bearish berikutnya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1875, selama dia berhasil bertahan di atas 1875, target bearish berikutnya adalah 2000 sampai dengan 2020 ya. Ini garis-garisnya ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan untuk tambah lagi atau average up ya, atau untuk buy up istilahnya ya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Jadi trading itu mudah kalau ada garis-garisnya ya. Dimana kita harus pasang trailing stop, dimana kita harus pasang stop loss ya. Dan dimana kalau kita mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya, seperti itu ya. Nah, jadi garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya, bagi yang berminat ya. Berikutnya CST ya. Nah, CST memang setahu saya sih belum saya bahas ya, atau walaupun sudah saya bahas jarang banget ya. Setahu saya sih belum saya bahas ya. Kalau saya tarik dari Fibonacci retracement-nya dari swing hanya di sini dan swing low-nya di sini, ya kan? Saat ini dia akan testing area resisten 23,6% ya. Kurang lebih di sini kalau saya gambarkan di areanya 300 ya. Jadi dia berusaha untuk breakout naik ke atas 300. Masih belum berhasil ya. Jadi yang sudah punya tetap pasang aja stop lossnya di 268 ya. Kalau dia turun banyak 268, lebih baik sih jual dulu karena dia ada kecenderungan resiko turun lagi ke batasnya ini ya, 224 dan 198. Jadi yang sudah punya pasang stop lossnya di 268. Yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy bagaimana? Kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 300 buy ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya ini ya, swing high-nya yang terdekat 314 tambah lagi, ya kan? Jadi sejauh ini memang uptrendnya sudah lumayan bagus ya. Tapi seperti kita ketahui bersama, bisnisnya ACST ini masih cenderung lesu ya. Jadi kalau trading buy di ACST jangan terlalu banyak ya. Belinya bertahap aja. Memang resiko ya, bisnisnya masih lesu. Naik lagi ke atas 314 tambah lagi ya. Mulai dari naik ke atas 300 buy, naik lagi ke atas 314 tambah lagi. Kemudian target price berikutnya di mana ya? Fibonacci retracement 38,2%, kurang lebih di area sekitar ini ya. Ini ada garis supportnya di sekitar 350. Kalau dia naik lagi ke atas 350, target berikutnya menurut Fibonacci retracement 50% sekitar area 410 ya. Tapi di sini ada swing high-nya di sini ya. Pakai acuan yang ini aja ya, 390. Jadi naik lagi ke atas 390, boleh tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 460 ya di Fibonacci retracement 61,8%. Jadi sebenarnya di ACST ini masih resiko ya, karena dia masih belum berhasil bertahan di atas 300. Selama di bawah 300 dia masih resiko turun ke bawah ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 300 ya, ini saya tebalkan 300 ya. Kenapa saya pilih 300? Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 300 ya, ya kemungkinan dia bisa naik terus ya, minim ya ke arah inilah ya. Fibonacci retracement 61,8% kurang lebih ya. Kurang lebih di sekitar area 450-an lah ya. Sebentar saya lihat ya. Ya 450-an ya. Jadi selama dia berhasil breakout dan bertahan di atas 300, ya kemungkinan target berikutnya 450 ya. Ya lumayan lah ya, untung 50%. Tapi perlu saya ingatkan, dia bisnisnya masih lesu ya. Memang uptrendnya sudah mulai, kalau dibilang bagus ya belum ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement 8,2%. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 300, kalau mau spekulasi buy boleh aja, naik ke atas 314 tambah lagi, kalau berhasil naik ke atas 350 tambah lagi dan seterusnya. Intinya ikutin garis-garis merah yang sudah diberikan ya. Oke, berikutnya untuk di SNG ya. Di SNG dia sudah berhasil naik ke atas ya. Jadi yang rajin catat dan menonton ya harusnya sudah tahu ya, kalau naik ke atas 530 buy, nanti naik lagi ke atas 560 tambah lagi dan seterusnya.
Yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 530 dan 510. Yang mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja lagi ya di sekitar area 496 sampai dengan 510 ya. Itu area buy on weakness-nya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau mau buy high sell higher ya buy-nya kalau dia berhasil naik ke atas 560 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 585 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 615 boleh tambah lagi ya. Ini swing high-nya di 610 ya. Jadi naik ke atas 615 buy ya, tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 645 dan 675. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 645 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Berikutnya targetnya di 675. Nah, kalau dia berhasil naik lagi masih Pak Sunar, target berikutnya di mana ya? Berikutnya dia akan ke 720 ya, di maksimum swing high sebelumnya di sini ya, tanggal 6 Januari 2021. Jadi dia masih dalam perjalanan ke atas ya, berjuang ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 560 ke atas ya, buy high sell higher, atau tunggu buy on weakness ya, sekitar area 510-an ya kurang lebih ya. Kalau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 530 dan 510, tapi jangan terlalu banyak ya, nanti naik lagi ke atas 560 tambah lagi dan seterusnya ya. Yang mudah-mudahan kali ini berhasil bertahan di atas 560 lah ya. Sebelumnya dia berhasil breakout ke atas 560 tapi besoknya dia gagal bertahan di atas 560 ya. Jadi kata kuncinya di sini 560 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 560 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Di atas 8585 tambah lagi, breakout ke atas 615, kemungkinan targetnya adalah 645 dan 675 ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk DSMG. Sebenarnya ada satu lagi sih untuk cepin ya. Saya tambahkan aja ya, karena tadi ada saham yang saya nggak nyarankan ya. Tadi apa ya, nggak saya sarankan IDPR ya, karena dia kalau kita lihat IDPR ya di sini ya, nggak ada transaksi sama sekali volumenya. Kemudian dia cenderung mulai ada sejak minggu ketiga Juli ya sampai sekarang ya. Volumenya sering hilang ya. Jadi skip aja deh, kalau misalnya takut skip IDPR ya. Saya ganti kasih cepin ya. Cepin di sini memang area supportnya terdekannya di 6050 ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau spekulasi buy ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 6300 mulai buy. Sekarang sih masih belum ya. Candlenya baru hijau 1 hari tapi masih belum pasti. Kalau mau buy pasang aja automatic order buy, naik ke atas 6300 buy, naik ke atas 6400 buy ya. Naik ke atas 6525 tambah lagi, target price berikutnya adalah sekitar 6650. Kalau dia berhasil naik ke atas 6650, target price berikutnya adalah 6925 dan 7200 ya. Itu untuk cepin ya. Mudah-mudahan kali ini berhasil breakout lagi, naik ke atas ya, minimal ya 6650 lah ya kalau mau trading jangka pendek 1-5 hari ya, sampai minggu depan ya. Tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6300. Kalaupun ada yang mau start sekarang ya, buy sekarang ya pasang aja stop lossnya di 6175 dan 6050. Tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, koreksi dalam kemudian naik dalam 1 hari, kemudian koreksi lagi, naik lagi, koreksi berhari-hari ya. Jadi istilahnya masih cenderung sideways di bawah ya, konsolidasi ya. Istilahnya masih lesu ya. Jadi jangan memaksakan diri lah ya. Kalau saya tarik Fibonacci extension ya, yang tadi sini ya, maksud saya Fibonacci retracement ya, salah ngomong tadi. Fibonacci retracement, kalau saya tarik ya, di sini ya, Fibonacci retracement. Kita saya paskan dulu. Jadi 5625 di sini, di atasnya di 7850 ya. Bentar. Ini sesi 1 sudah mulai ya. Fibonacci retracement 1,8% itu di area sekitar 6475 ya sini ya. Jadi makanya ini resistennya dia susah banget tembus ke atas ya. Jadi mulai buy-nya kalau naik ke atas 9300 saja buy, naik ke atas 9400 buy ya. Jadi pakai pasang automatic order ya, nggak perlu dilihatin setiap hari ya. Tinggal sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup ya untuk sesi kedua atau bagian kedua. Nanti yang belum nonton bagian pertama silahkan nonton ya. Untuk 8 saham di bagian pertama. Bagian kedua ini saya kasih 9 saham ya. Tadi skip 1 ya IDPR ya.
memang fluktuasinya tinggi. Kemudian untuk Sabtu Minggu nanti ada beberapa saham yang saya push ya. Jadi jangan lupa cek untuk analisa saham mingguan untuk minggu depan ya. Untuk periode tanggal 16 sampai 20 ya Agustus 2021. Jadi jangan lupa nonton. Seperti biasanya doa saya salam sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Jangan lupa untuk subscribe kalau yang belum subscribe, like juga, silakan tanya kalau ada pertanyaan dan silakan komentar ya kalau ada komentar di bagian kolom komentar di bawah video ini ya. Terima kasih banyak, happy weekend ya.